Kawasan perbatasan merupakan bagian wilayah negara Indonesia yang membutuhkan kehadiran negara secara mutlak. Sebab, wilayah perbatasan bukan hanya menyangkut kedaulatan wilayah geografis, melainkan juga kedaulatan nasionalisme kebangsaan dan keagamaan. Bagaimana sesungguhnya nasionalisme kebangsaan dan keagamaan di wilayah perbatasan? Balitbang Agama Makassar tahun 2019 turun melakukan penelitian. Isu nasionalisme merupakan isu yang penting di tanah air kita. Isu ini tidak akan pernah bisa mati karena gagasan tentang nasionalisme selalu mendapatkan tantangan dari setiap era. Saat ini kita mendapatkan tantangan yang besar dengan munculnya cara pandang transnasional yang menggugat nasionalisme sebagai ide politik kebangsaan. Karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini, Balitbang Agama Makassar melakukan riset tentang nasionalisme, termasuk yang dilakukan tahun ini, riset tentang nasionalisme di perbatasan. Penelitian kali ini fokus pada wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, yaitu di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, serta perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, yaitu di distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. Kami memilih daerah yang paling unik. Pertama, dinamika arus keluar masuk perlintasan antar kedua negara itu cukup masif. Yang kedua, ada dinamika keagamaan. Karena setting penelitian kami juga menyorot dinamika keagamaan. Karena itulah kami memilih dua lokasi, Kalimantan Utara dan Papua. Di Kalimantan Utara spesifik di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, dan di Papua mengambil titik spesifik di distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dan saya melihat gambaran yang menarik di Papua itu, terutama di perbatasan, ada gambar Garuda yang sangat besar yang menunjukkan sebetulnya negara kita superior dibanding negara Papua Nugini. Ada banyak orang Papua Nugini yang kita dengan mudah temukan di perbatasan itu datang berbelanja di Muara Tami, ya, Kecamatan Muara Tami. Dan mereka artinya menggantungkan hidupnya di negara Indonesia. Itu berarti kita secara ekonomi cukup makmur. Nah, agak berbeda sedikit dengan Sebatik, mungkin para peneliti sudah akan menjelaskannya nanti, bahwa agak berbeda kondisinya di Sebatik. Negara kita justru lebih inferior dalam pengertian suplai ekonomi berasal dari negara seberang. Nah, penelitian ini ingin memastikan bahwa nasionalisme di kebangsaan itu sedang berlangsung dengan baik saja, berlangsung dengan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Founding Fathers. Riset dengan tema dinamika kebangsaan dan keagamaan masyarakat di wilayah perbatasan. Kenapa tema ini menjadi penting? Karena diasumsikan, ya, ada asumsi bahwa nasionalisme di masyarakat perbatasan itu dalam tanda petik bermasalah karena berbagai hal. Wilayah perbatasan menjadi titik di mana terjadi interaksi budaya, interaksi ekonomi, dan menjadi batas administratif kedaulatan negara, sehingga arus perlintasan budaya, perlintasan orang, perlintasan barang itu menjadi sangat masif, sangat aktif, dan ini ditengarai mempengaruhi semangat kebangsaan masyarakat Indonesia yang ada di tapal batas tersebut. Ya. Di samping itu, riset ini juga mencoba menyorot bagaimana peran resources keagamaan atau sumber daya keagamaan dalam masuk dalam dinamika kebangsaan, membangun dinamika kebangsaan masyarakat. Jadi penelitian ini dilakukan di titik perbatasan, diambil wilayah kecamatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Pasal 1 Tahun 2008 tentang wilayah negara menyebutkan bahwa wilayah perbatasan itu tepatnya di wilayah darat dan di kecamatan.
Makanya kami mengambil kecamatan sebagai lokus penelitian dan mencari titik di mana ada perbatasan dahan. Pulau Sebatik itu pada awalnya merupakan suatu pulau yang baru setelah pada masa Orde Lama, yaitu tepatnya pada waktu terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, itu mulai dari sekitar tahun 1963 sampai 1967. Pada saat itulah baru beberapa pasukan TNI ditempatkan di Pulau Sebatik tersebut, yang tujuannya adalah untuk menjadikan Pulau Sebatik itu sebagai kubu pertahanan bagi Indonesia dalam upaya konfrontasinya dengan Malaysia, karena kebetulan Pulau Sebatik ini berhadapan langsung dengan wilayah Sabah, Malaysia, yang mana di wilayah Sabah tersebut ditempatkan pasukan-pasukan selain dari pasukan Malaysia juga pasukan Inggris dan pasukan Australia. Nah, distrik Muara Tami itu kenapa dinamakan Muara Tami? Karena ini mengambil nama sungai atau kali yang mengaliri distrik Muara Tami itu. Distrik Muara Tami terdiri dari 8 distrik yang dibagi atas yang namanya kampung dan kelurahan. Ibu kota distrik Muara Tami adalah Sko Barat. Itu merupakan daerah transmigran yang dibuka pas sejak Orde Baru tahun 1983. Di Sko Barat ini banyak orang-orang Jawa dan orang-orang Bugis, dan sebagian juga adalah orang-orang asli Papua. Awalnya sebelum dibuka ini adalah dominasi orang-orang asli Papua, tapi ketika lambat laun etnis di sana kebanyakan adalah etnis pendatang. Nah, distrik Muara Tami ini berbatasan dengan Papua Nugini, atau orang-orang sana sering menyingkat PNG. Jadi ketika kita di sana, PNG itu apa? Singkatan dari Papua